Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan teks added note. Oke, di sini kita diawali oleh daftar isi. Yang pertama pengertian teks added note, yang kedua struktur teks added note, yang ketiga kaidah kebahasaan teks added note, yang keempat ciri-ciri teks added note, yang kelima langkah-langkah teks added note, yang keenam tujuan teks added note, yang ketujuh manfaat teks added note, yang ke-8 contoh teks added note, yang ke-9 contoh analisis teks added note. Oke, kita bahas yang pertama dulu. Di sini ada pengertian teks added note. Teks added note merupakan teks yang digunakan untuk menyampaikan sindiran atau kritikan dengan sajian berbentuk humor atau lelucon menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Teks added note dapat diartikan sebagai sebuah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Yang kedua, di sini ada struktur teks added note. Yang pertama, organisasi merupakan bagian teks added note yang berisi pengenalan kondisi atau karakter tokoh, penggambaran hal-hal berikut terkait dengan apa yang terjadi, kapan, di mana, siapa, mengapa, bagaimana, dan gambarkan tentang yang akan dihadapi tokoh. B. Komplikasi merupakan teks anekdot yang mengungkapkan pokok masalah atau inti masalah dalam cerita singkat tersebut. Bagian ini berisi masalah yang dihadapi tokoh. Selain itu, penulis juga menyampaikan puncak cerita yang mengundang tawa sekaligus kritikan terhadap topik yang diangkat. C. Evaluasi merupakan bagian penutup teks added note yang dapat berbentuk komentar, persetujuan, ataupun penjelasan dari cerita yang diangkat. Bagian ini berisi komentar terhadap isi atau pesan dari fenomena yang telah terjadi. Yang ketiga, kaidah kebahasaan teks added note. Yang pertama, di sini ada pernyataan retoris. Yang kedua, kalimat langsung atau tidak langsung. Yang ketiga, konjungsi kronologis. Yang keempat, petunjuk masa lampau. Yang kelima, majas sindiran. Yang keenam, kata kerja material. Dan yang keempat, ada ciri-ciri teks added note. Teks added note terbagi menjadi 7. Yang pertama, A. Mampu menghibur dan membuat tertawa. B. Memiliki sifat genealitik. C. Memiliki sifat menyindir. D. Bisa menjadi mengenal orang penting. E. Memiliki tujuan tertentu. F. Kisah menyerupai dongeng. G. Menceritakan tentang karakter hewan atau manusia. Yang kelima, di sini ada langkah-langkah menulis teks added note. Yang pertama kita lakukan: 1. Menentukan topik. 2. Tentukan kritik yang ingin disajikan. 3. Rencana humornya. 4. Tentukan tokoh yang terkait sesuai dengan masalahnya. 5. Rinci peristiwa ke dalam aluran struktur added note yang meliputi organisasi, krisis, reaksi, dan koda. Nah, dan di sini tujuan teks added note. Tujuan teks added note sementara. Added note berfungsi untuk menyampaikan makna bersifat berupa kritik-kritik. Dalam teks added note seringkali disampaikan dalam bentuk sindiran, tidak disampaikan secara langsung. Dan berikutnya kita ke manfaat teks added note. Manfaat teks added note: teks ini berfungsi untuk media penghibur dengan topik yang tidak biasa. Teks added note dapat berisi tentang kisah kebenaran dari seseorang tokoh yang penting. Oleh karena itu, selain itu menghibur, tetapi juga bisa bersifat unsur kritikan dengan gaya santai. Di sini ada contoh teks added note. Rizwan dan Yusuf menonton televisi di pos ronda. Mereka melihat kasus pencurian satu tanda pisang. Pelaku dipenjara 5 tahun. Para koruptor negeri ini cuma dipenjara 1 tahun dan masih bisa berjalan-jalan. Kata Yusuf bingung. Pemerintah lebih mementingkan salah satu tanda pisang, jadi hukumnya lebih lama dari maling pas berdasi itu. Jawab Rizwan, membuat imam mengangguk paham. Dan di sini ada tujuan contoh analisis teks added note. Yang pertama, asbrak pendahuluan atau bagian pembuka. Yang kedua, orientasi awal atau suatu kejadian saat cerita dimulai. 3. Krisis puncak cerita biasanya berisi konflik masalah yang terjadi kepada karakter. 4. Reaksi yang dilakukan karakter setelah mengalami krisis. 5. Koda bagian penutup yang berisi alamat kritik. Sekarang coba deh
kamu analisis kira-kira ada di bagian mana cerita 5 hal tersebut. Oke teman-teman, segitu saja presentasi dari saya. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Maklum saya belum terbiasa dengan Canva. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya.